Shalom Sobat Seimbang, jumpa lagi dengan saya Ferdinand dan istri saya Olinda. Kami berdua akan membawakan renungan yang berjudul Ujilah Roh. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan 6. Ayat 1, Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah rohmu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ayat 2. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ayat 5. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Ayat 6. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Dilanjutkan dengan pembacaan Alkitab dari Imamat pasal 19 ayat 31. Ayat 31, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Amin. Mengapa manusia suka dengan hal-hal yang bersifat mistis atau supranatural? Lebih parah lagi, manusia dengan mudah mempercayainya. Bahkan tayangan-tayangan mistis selalu mendapatkan rating yang tinggi. Hal-hal yang dirasa aneh dan supranatural nyatanya masih saja menjadi makanan lezat untuk dikonsumsi. Brian Cronk, seorang psikologi dari Universitas Missouri Western State, berpendapat, hal ini karena otak kita selalu mencoba mencari jawaban dari sesuatu yang terjadi, mencari alasan mengapa hal itu terjadi, dan di saat buntu cenderung membuat penjelasan yang terkesan mengada-ngada. Yohanes mengingatkan, ada beberapa oknum tertentu menggunakan hal-hal mistis dengan tujuan menyesatkan hidup orang-orang percaya. Yohanes menyebut oknum itu adalah nabi-nabi palsu yang telah menyebar ke seluruh dunia dengan maksud melemahkan iman dan menyesatkan. Para nabi palsu itu bahkan mampu menunjukkan berbagai mukjizat dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan. Namun peringatan Yohanes sangat jelas, yakni jangan percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah roh itu mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia atau malah tidak mengakuinya. Dan ujian kedua, kenalilah buahnya, agar dengan demikian kita bisa mengenal seperti apakah pohonnya. Firman Tuhan mengingatkan kita akan banyaknya penyesat yang muncul di akhir zaman. Mari belajar menjaga hati agar tidak mudah terpesona pada berbagai mukjizat yang tampak di depan mata. Roh Kudus sang penuntun, Dia mengajar kita untuk sabar, mengamati dan menguji apakah ajaran-ajaran yang mereka beritakan itu sejalan dengan firman Tuhan atau malah menentangnya. Refleksi diri. 1. Pernahkah Sobat Seimbang jatuh ke dalam hal-hal supranatural yang menyimpang? 2.
Apakah sobat seimbang mengalami damai sejahtera ketika sobat seimbang berada dalam pengaruh tersebut? Yang harus dilakukan, berhati-hatilah dalam menyaring informasi dan pertimbangkanlah sumbernya. Pikirkan terlebih dahulu apakah hal itu sesuai dengan firman Tuhan atau sebaliknya. Jangan mudah percaya pada berita-berita yang masih dipertanyakan kebenarannya sesuai dengan firman Tuhan dan tetap berpegang teguh pada ajaran Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ajarlah aku untuk menghindari segala ajaran dan pengaruh-pengaruh roh jahat. Berikan aku kebijaksanaan dalam memilah setiap informasi yang datang padaku. Biarlah aku diberikan kemampuan untuk dapat menguji roh sebagaimana yang Engkau perintahkan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Hikmat hari ini, setiap pengajaran yang tidak menjadikan Kristus sebagai sentral merupakan penyimpangan yang mengancam hakikat iman. Sekian renungan kita hari ini. Sampai jumpa pada renungan kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.